Oke, kita ketemu lagi. Jadi kemarin Jumat itu aku diundang Munton buat jadi pembicara workshop Media 101 di MPL Festival. Berhubung di sana ketemu dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman e-sport, ada satu pertanyaan menarik yang ditanyain ke aku dari dua orang yang berbeda. Jadi ini maksudnya dua orang nanya satu pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda. Pertanyaannya adalah, genre e-sport baru apa yang bakal booming di tahun depan? Menurutku ya setidaknya di 2022 dan 2023, genre e-sport paling sukses di Indo ya masih MOBA mobile. Apakah ada genre e-sport lain yang bisa ngalahin MOBA mobile tadi di tahun depan di Indonesia? Pertanyaan ini menarik karena ternyata ketika tak pikir-pikir lebih jauh, kayaknya memang belum ada genre lain yang akan ngalahin kesuksesan MOBA mobile di Indonesia, bahkan di tahun depan. Aku bisa bilang kesimpulan tadi karena deduksi yang aku akan jelasin di video ini. Pertama, kalau kita ngomong di Indonesia, satu hal yang pasti, platform mobile masih jadi favorit dan penguasa pasar e-sport di sini. Berarti karena platformnya mobile, ada banyak genre-genre game yang menurutku akan susah banget buat jadi kompetitif, yang setidaknya setingkat sama MOBA di mobile. FPS jelas masih akan struggle di mobile. FPS atau genre shooter secara umum menurutku masih sangat-sangat tidak ideal dimainin di perangkat mobile. Jangankan di mobile ya, main shooter pakai gamepad aja, ya ini di konsol misalnya, skill ceilingnya tetap tidak akan bisa setinggi ketika kita main pakai mouse dan keyboard. E-sport shooter itu termasuk FPS nih. Penentu utamanya ada di kecepatan dan akurasi aiming kita. Ketika pakai gamepad atau malah touchscreen gitu kan, skill ceiling aiming tadi akan jauh lebih rendah karena pasti akan ada semacam aim assist. Jangan lupa, ini kita ngomong kompetitif ya. Jadi ini bukan cuma soal kenyamanan bermain, tapi soal batas atas skill para pemainnya. Semakin rendah batas atas skillnya, semakin nggak menarik game tersebut jadi e-sport. Karena alasan yang sama, genre fighting dan bola juga kayaknya akan susah booming buat e-sport di mobile. Soalnya nih, kebalikannya dari FPS, game fighting sama game bola itu idealnya dimainin pakai gamepad. Coba aja main dua genre tadi pakai mouse sama keyboard. Ya kalau nggak stres gitu kan. Apalagi kalau main pakai touchscreen. Sepengalamanku main game fighting dan bola di handphone, kontrolnya pasti jadi sangat disederhanakan. Ya ini nggak kayak di konsol atau PC yang bisa pakai gamepad. Karena itu ya balik lagi, skill ceilingnya jadi tidak setinggi itu. Genre lainnya apalagi? Casual. Kalau game casual, ya itu mah udah laris manis dimainin semua pengguna handphone, dari anak-anak sampai emak-emak. Menurutku sih mereka nggak ada insentif buat bikin kompetisinya. Soalnya bikin skena kompetitif itu tidak mudah dan tidak murah. Gimana kalau RPG? Ya kalau RPG ya menurutku nih dari dulu juga sudah susah jadi e-sport. Ya mungkin dulu pernah ada ya RPG yang ada kompetisinya, tapi ya nggak bertahan lama. Soalnya genre RPG itu ya khususnya di mobile yang paling rentan jadi game pay to win. Aspek pay to win ini yang sangat tidak cocok sama aspek kompetitif yang jadi esensi utama dari e-sport. Misalnya awalnya pun bisa rame, lama-lama pemainnya juga nyadar. Ngapain juga susah-susah latihan skill, refleks, kerjasama tim, dan kawan-kawannya kalau ternyata kuncinya cuma soal gede-gedean budget. Jangankan e-sportnya ya, gamenya sendiri aja nggak akan bisa bertahan lama kalau pay to win. Ya mungkin di next video aku akan jelasin soal ini lebih detail ya. Apalagi ya Battle Royale ya kan. Nah ini menarik ini. Aku sebenarnya tertarik buat
bikin riset soal Battle Royale. Apakah benar kalau genre Battle Royale itu sudah tidak sepopuler beberapa tahun ke belakang? Mungkin kalau ada niat, aku akan bikin video hasil risetnya di lain waktu. Cuman kayaknya sih Battle Royale tetap akan susah ngalahin MOBA di tahun depan. Ya, nanti kalau aku jadi bikin video tadi, aku akan jelasin alasan-alasannya ya. Ya, ditunggu aja ya. Genre lainnya apa ya? Genre lainnya yang sebenarnya sempat nge-hype ya kapan itu? Kan game kartu ya. Ya ini game kartu bukan game judi ya maksudnya. Tapi TCG kayak Hearthstone, Pokemon, dan kawan-kawannya. Tapi menurutku genre TCG ini niche banget. Ya kayak terlalu spesifik orang-orang yang bisa nikmatin main ataupun nonton gamenya. Hearthstone itu sudah lama ya kan. Tapi ya bukannya tambah rame, malah tambah sepi. Satu hal yang menurutku bikin game-game kartu itu tidak bisa dinikmati orang banyak adalah soal tempo permainannya yang turn based, alias ya jalannya gantian. Kalau nggak percaya nih, coba kita lihat olahraga yang jalannya gantian kayak apa coba? Ya catur. Dibanding olahraga-olahraga lain yang istilahnya real time, popularitas catur itu kan ya beneran cuman ada di komunitasnya itu. Ya ini nggak kayak sepak bola atau basket misalnya. Di sisi lain ya sebenarnya nih ya menurutku ada satu genre yang punya peluang untuk sukses jadi e-sport ngalahin MOBA di mobile, yaitu genre arcade racing. Ya ini sebelum kejauhan ya, aku harus jelasin dulu. Game balapan itu ada dua jenis, sim racing sama arcade racing. Kalau sim racing jelas nggak bisa optimal di mobile. Soalnya ya ini terlalu kompleks dari sisi alat-alatnya. Sedangkan arcade racing itu sebenarnya itu versi yang simplified banget dari sim racing. Loh, tadi bilang skill sailing harus tinggi biar jadi e-sport. Kenapa kok sekarang malah bilang yang simplified itu bisa punya peluang? Ya sebenarnya sih ya emang harus ada sweet spot. Ya ini kayak titik tengah antara jangan terlalu gampang dan jangan terlalu susah. Nah arcade racing buat di mobile itu menurutku ya ini sebenarnya bisa aja nemu sweet spot tadi. Karena kontrolnya bisa dibuat easy to learn tapi hard to master. Ya ini mudah dipelajari tapi susah dikuasai. Contoh dari e-sport arcade racing buat mobile ini juga sebenarnya sudah ada, yaitu kompetisi-kompetisi buat Asphalt 9. Ya, di Indonesia game ini memang nggak kedengeran sama sekali, dan nggak ada kompetisinya malah. Ya ini kalau nggak salah ya, kalau ada yang tahu Asphalt 9 ada kompetisinya di Indonesia, silakan coret-coret di komentar ya. Cuman ya ini sebenarnya memang gara-gara publishernya ya si Gameloft yang memang lebih nargetin gamenya ke Eropa atau Amerika sana. Soalnya ya walaupun ini game keluaran tahun 2018, game ini masih jadi salah satu game mobile paling berat bahkan di tahun 2023. Ya ini 5 tahun kemudian. Tapi kayaknya sih meski memang sebenarnya kontrolnya masih possible untuk dibuat sangat kompetitif buat di mobile. Kesuksesan satu game jadi e-sport itu ya sebenarnya tidak cuma ditentukan dari gamenya itu sendiri, tapi juga soal apakah si publishernya memang mau atau enggak membesarkan e-sportnya di satu negara. Ya misalnya kayak Gameloft tadi yang memilih untuk menggarap e-sport di Eropa dan Amerika. Contoh lainnya ya mungkin Riot Games kali ya. Jadi ya kalau aku boleh prediksi-prediksian ya ini kayaknya MOBA mobile yang diwakilin sama Mobile Legends ya kayaknya tetap bakal ada di puncak industri e-sport Indonesia bahkan sampai tahun depan. Ya kalau tahun depannya lagi kita bikin video lagi kali ya. Gimana pendapat teman-teman? Setuju nggak? Kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju ya kenapa? Ya, tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.